Baik, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir dalam waktunya. Baik, jadi tadi sudah banyak dibahas panjang lebar ya, sudah disiplin juga banyak soalnya anak-anak juga sama Kak Arin Yasir Sampi. Bagaimana negara kesejahteraan itu sebenarnya apakah benar sejahtera itu gitu kan? Nah, jadi kita melihatnya negara sejahtera itu ya seperti mengalir apa adanya, seperti bagaimana seakan-akan kita itu hidup ya baik-baik aja mengalir. Kalau kita ya sakit ya tinggal rumah sakit, kalau kita ingin makan ya tinggal makan dan segala macam. Tapi ternyata teman-teman, negara yang Indonesia ini yang dengan konstitusi ekonominya itu yang mengarah kepada konstitusi apa namanya universal ya, yang mana itu kan mengarah kepada negara kesejahteraan. Bagaimana Indonesia ini menjadi semacam laboratorium kita melihat bahwasanya gerak bangsa kita ini seperti apa yang akan merasakan dampaknya itu bukan kita lagi, tapi nanti anak cucu kita 10 tahun lagi atau 50 tahun lagi yang akan merasakan bagaimana kondisi negara ini gitu. Oke. Kalau kita melihat dari buku yang ditulis oleh Tom Palmer itu tentang after state itu, kita membaca secara kritis teman-teman. Kita tidak diberikan kita diberikan ruang untuk membaca ulang sebenarnya kesejahteraan yang semacam apa yang kita ingini gitu ya. Apakah negara kesejahteraan itu sudah paten, sudah sebegitu kita menerima gitu. Tadi Arina sudah bilang take for granted gitu ya terhadap berjalannya sebuah sistem kenegaraan. Terlebih-lebih ini adalah konsep ekonomi dan juga sosial. Universitas ini kan lebih banyaknya membahas tentang bagaimana sebuah negara itu juga mengikut campuri urusan sosial dan juga ekonomi suatu penduduknya gitu ya. Individu yang tadinya independensi itu menjadi mempunyai peraturan yang mana itu juga dikelola oleh aristokrasi ataupun para pemerintah yang ada di atas sana. Nah, apakah pemerintah itu benar-benar memberikan janji-janjinya itu sesuai dengan apa yang mereka gaungkan misalnya di kala ya sekarang debat capres ya, dan kita akan tunjukkan dan kita lihat itu apakah mereka benar-benar seperti hanya menjadi manipulasi kata-kata atau manipulasi janji yang hanya sebatas manis di lidah saja gitu. Bahwasanya negara kesejahteraan itu tidak semudah itu gitu ya. Baik, kalau di bukunya Tom Palmer ini, negara kesejahteraan itu justru digambarkan sebagai sebuah tragedi teman-teman. Bagaimana negara itu menjadi sebuah tragedi of the commons, tragedi milik bersama. Jadi yang merasakan tragedi itu bukan hanya kita sekarang, dan arti yang akan datang pula itu juga akan merasakan dampaknya sangat besar. Ini adalah krisis di atas krisis gitu ya. Bagaimana negara kesejahteraan itu menyentir kita seakan-akan kita ini sesama manusia yang diberikan sesama penduduk lah, diberikan peraturan dari ekonomi, dari berbagai aspek sosial. Itu seakan-akan kita diberikan apa namanya suatu kekuatan untuk berpangkat sama gitu teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa itu saling menjarah gitu lah, saling menjarah satu sama lain gitu. Jadi seakan-akan itu rebutan. Misalnya dalam di analitika itu di buku Bawang itu negara kesejahteraan itu bagaikan sebuah ikan penangkapan ikan gitu kan kita. Bagaimana penangkapan ikan itu gitu? Kita juga akan rebutan. Misalnya ikan ini milik siapa? Atau tidak ada yang punya misalnya. Kita akan saling berebut gitu. Ikan itu dengan teman-teman yang lain juga yang menangkap ikan misalnya.
Karena setelah kita dikasih ruang untuk memancing ikan itu, apakah kita akan memberikan ruang juga kepada teman-teman yang lain yang mana mereka juga perlu ikan gitu teman-teman. Nah, negara kesejahteraan dengan janji-janji yang sangat sosialis dan juga menyejahterakan itu katanya tidak memberikan kepastian yang eksplisit bagaimana keteraturan itu hidup dalam eksponen yang tadi misalnya dalam bentuk pencintaan ikan tadi tidak ada isi peraturan yang jelas itu apakah semua orang wajib menangkap ikan dan apakah keteraturan mempunyai batasan satu orang wajib mempunyai memancing ikan 5 ekor misalnya. Tidak ada teman-teman. Dalam kesejahteraan itu kita merasa ada suatu kebebasan, tapi dengan kelampauan kebebasan itu masyarakat yang lain itu seakan-akan tidak merasa menikmati daripada peraturan tersebut. Jadi ya, sebagian manusia yang ingin memancing ikan tadi itu merasa seolah-olah ya udah kalau ikan ini dipancing oleh orang lain kita gak dapat apa gitu. Ya udah kita habiskan saja, kita ambil aja gitu sebanyak-banyaknya gitu. Nah, itu kan memberikan kita seakan-akan bertengkar satu sama lain, saling berebutan mengejar kenikmatan yang kita dapati dari negara gitu. Dan itu sekilas ya. Nanti teman-teman bisa mengeksplorasinya secara kritis dalam buku langsung. Nanti kita beri sesuai selesai acara ini kita akan bagikan buku itu. Teman-teman bisa bebas mengeksplorasinya, membaca dengan kritis bagaimana sebuah negara itu yang katanya sejahtera itu membantai kita habis-habisan gitu teman-teman. Misalnya tadi sudah disinggung bagaimana skema Ponzi itu teman-teman. Skema Ponzi yang mana bahaya latennya itu adalah generasi ataupun bahaya latennya itu adalah seorang yang tidak, yang mana kita dikejar-kejar terus oleh hal tersebut. Misalnya kalau di Amerika Serikat ya, kalau di Amerika Serikat itu kita mengambil contoh di buku Belmar itu memberikan perumahan ya, memberikan penambahan perumahan yang murah dengan bunga 0% dan sebagainya itu, dengan pembiayaan yang kreatif, dengan janji ekonomi yang bagi orang-orang yang tidak mampu itu seakan-akan bisa untuk mendapatkannya itu. Seakan-akan itu menjanjikan hal yang manis untuk yang tidak mempunyai uang ataupun yang tidak memiliki harta banyak tapi ingin memiliki rumah seperti orang kaya itu. Tetapi kalau kita membaca secara kritisi, apakah pemerintah juga memikirkan bagaimana para penduduk tadi itu yang ingin membeli rumah tadi itu mendapat, ataupun bagaimana cara mereka untuk membayarnya gitu teman-teman. Seakan-akan ketika sudah diberikan ruang atau fasilitas yang tadi dimudahkan, dari administratif pembayaran itu dimudahkan, berikan bunga 0% dan sebagainya itu, pemerintah tidak memikirkan bagaimana susahnya penduduk itu mencari uang misalnya. Bagaimana mereka mengembalikan modal untuk membayar rumah tadi itu teman-teman. Jadi sekarang kan kita ya udah kita memberikan dibikin senang-senang dulu seakan-akan wah ini keberuntungan banget nih bagi kita untuk dapat ini gitu. Tapi ternyata kita hanya akan susah jelas sendiri dengan kita akan diberikan semacam pengharapan yang sangat indah, tapi dengan hal itu kita sendiri yang menjadi kelelahan terbebani gitu teman-teman. Ya mungkin kita tuh seakan-akan diberi kemudahan ya oleh negara, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Dalam arti kita itu diberikan biasanya saya kalau agak diberikan sudah tanggungan yang melampaui batas kita teman-teman. Jadi kita diberikan kemewahan fasilitas untuk membuka awal itu, tapi kita juga kesulitan untuk menutupinya gitu. Ibaratnya ya, misalnya kalau contoh kecil ya misalnya ini bisa, nah ini kontekstual atau tidak ya mohon maaf. Misalnya ketika orang kuliah misalnya dikasih ya semacam kemudahan untuk masuk
tapi ternyata setelah masuk semuanya serba sulit, entah itu dari administratif, entah itu dari pembayaran uang kuliah, yang mana itu mencekik teman-teman mahasiswa. Ketika itu tidak tercapai oleh mahasiswa itu, mahasiswa itu akan mempunyai konsekuensi yang berat. Misalnya dia tidak bisa mengikuti semester ke depan, dia tidak bisa mengikuti pembelajaran yang harus dia sebagaimana mahasiswa dia ikuti. Akhirnya kesejahteraan yang dijanjikan di awal-awal itu ya hanya sebatas apa ya? Sebatas ini aja, kayak semacam janji-janji yang ya para pas kita kampanyekan gitu ya. Jadi nanti kita akan bedah lagi, mungkin karena waktunya agak ini biar gak terlalu lama, mungkin ini akan bahas lebih detail dan lebih wow lagi oleh Poltat dan sebagai ahlinya, mungkin sebagai ekonom, karena saya juga bukan dari mahasiswa ekonomi gitu teman-teman. Saya juga kurang expert di bidang ekonomi untuk membahas lebih panjang soal ini. Baik, terima kasih. Itu dapat.